Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat di sini. Nah, perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Gambar yang memberikan hambatan terkecil adalah gambar yang mana? Nah, kita dapat menghitung keempat hambatan ini dengan menggunakan persamaan resistor. Untuk rangkaian paralel kita dapat menghitungnya dengan cara jumlahkannya secara terbalik ya. Jadi kalau rangkaian paralel satu menggunakan rumus di sini, yang pertama dulu akan saya hitung 1 per R paralel, R total itu sama dengan 1 per R1, karena di sini ada 4 yang paralel, tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. Seperti itu. Nah, kita lihat bahwa ini tersusun secara paralel ya, berarti dapat kita jumlahkan. Resistornya itu adalah 1 per R adalah 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2, yaitu 4 per 2. Jadi 1 per R nya di sini sama dengan 4 per 2, sehingga nilai dari R nya itu tinggal kita balik. Nilai dari R nya itu tinggal kita balik, yaitu 2 dikali 1 adalah 2 per 4 atau sama dengan setengah ohm. Seperti itu ya. Ini untuk yang pertama, besarnya adalah setengah ohm. Kemudian kita lihat gambar rangkaian yang B ya di sini. Yang B itu adalah rangkaian yang disusun secara seri. Kalau rangkaian yang disusun secara seri, mudah saja untuk menghitung hambatan totalnya, tinggal kita jumlahkan keempat komponen hambatan tersebut. Lihat bahwa di sini masing-masing besarnya 2 ohm, sehingga untuk rangkaian yang tersusun secara seri tinggal kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, sehingga nilai R totalnya adalah 8 ohm. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah rangkaian yang disusun secara seri paralel. Kita dapat menghitung rangkaian ini dengan cara menghitung rangkaian paralelnya satu per satu dulu, seperti ini. Kalau kita hitung menggunakan rumus resistor tadi, 1 per 2 tambah 1 per 2 itu sama dengan 1 per R. Jadi 1 per 2 tambah 1 per 2 itu adalah 1, sama dengan 1 per R, sehingga nilai R yang ini besarnya adalah 1 ohm ya. Atau saya punya rumus cepat untuk menghitung ini, yaitu kali dibagi jumlah, tapi ini hanya berlaku untuk resistor paralel yang tersusun sejajar atas bawah, hanya 2 buah resistor saja. Berarti ini kalau saya kalikan, saya 2, ada cara cepat yaitu kali bagi jumlah, seperti itu ya. Jadi kalau mau kita hitung nilai dari resistornya yang ini, kalau kita kalikan pasti besarnya akan jadi 2 dikali 2, yaitu 4 dibagi 4 itu 1. Berarti yang ini juga besarnya 1 seri dengan 1, berarti tinggal kita jumlahkan 1 ohm tambah 1 ohm, besar dari R totalnya di sini adalah 2 ohm. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kita telah menghitung yang paralelnya ini besarnya 1 tadi, kemudian yang ini 2 tambah 2 seri, kalau kita hitung 5, sehingga besar dari R totalnya itu adalah 6 ohm. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa rangkaian mana yang memiliki hambatan terkecil di sini. Rangkaian memiliki hambatan terkecil adalah rangkaian yang A tentunya ya, karena yang A memberikan hasil perhitungan adalah setengah ampere. Dan dapat kita simpulkan
bahwa rangkaian yang disusun paralel murni maksudnya semua R-nya itu disusun secara paralel, itu akan memberikan nilai hambatan yang paling kecil bila dibandingkan dengan rangkaian lain yang disusun secara seri ataupun seri paralel, sehingga jawaban yang benar itu adalah yang A, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang keempat ya di sini. Contoh soal yang kelima, Contoh soal yang kelima. Di sini perhatikan gambar di bawah ini. Besar tegangan BC itu adalah berapa? Dengan asumsi ini adalah satu rangkaian tertutup yang tidak diketahui nilai beda potensialnya berapa ya. Di sini kita bisa menghitung nilai dari R totalnya karena dia tidak memiliki cabang, sehingga I-nya bisa berjalan terus ke dalam satu rangkaian ini. Kita bisa menjumlahkan besar R totalnya, yaitu 22, 25, dan 20. Kalau kita jumlahkan besar R totalnya itu adalah 22 tambah 25, 47 ditambah 20, yaitu 67 ohm. Tapi karena di sini yang ditanya adalah besar tegangan di titik BC, kita tidak perlu menghitung R totalnya. Di titik BC kita mengetahui bahwa nilai hambatannya itu adalah 25 ohm, dan kuat arus yang melewati di titik BC itu pasti akan sama dengan kuat arus di berbagai titik lainnya. Mengapa demikian? Karena pada rangkaian seri nilai kuat arus pasti sama, sehingga nilai dari I-nya itu adalah 2 ampere. Nah, untuk menghitung nilai tegangan di titik BC di sini ya, tegangan di titik BC menggunakan rumus V sama dengan I kali R, sehingga tegangan di titik BC dapat kita selesaikan dengan cara mengalihkan I-nya 2 dikalikan dengan BC, yaitu 25, yaitu tegangan di titik BC besarnya adalah 50 volt gitu ya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal ke-6 untuk rangkaian yang sedikit lebih kompleks di sini ya. Di sini tersedia rangkaian yang disusun secara seri paralel, dan kita tugasnya di sini adalah menghitung besar kuat arus yang mengaliri rangkaian. Kita dapat menyelesaikannya dengan cara menghitung dulu R totalnya ya. R totalnya. Bagaimana cara untuk menghitung R totalnya? Yang pertama kita selesaikan dulu rangkaian yang disusun secara paralel ini. Menggunakan rumus cepat yang tadi saya udah kasih, yaitu kali bagi jumlah, kita dapat mengalihkan dua komponen ini. 4 kali 4 per 3 dibagi dengan 4 tambah 4 per 3. Ini kalau misalnya kita sederhanakan, kalau kita sederhanakan akan memberikan 4 dikali 4 per 3, yaitu 16 per 3. Ini 16 per 3, dan 4 ditambah 4 per 3 pun hasilnya adalah 16 per 3, sehingga bisa kita coret besar rangkaian paralel ini adalah 1 ya. Kemudian 1 kita jumlahkan dengan 5 di sini, dan 0,4. Semua kita selesaikan dulu berapa nilai dari R totalnya. Besar dari R totalnya di sini adalah 1 tambah 5 tambah 0,4 akan menghasilkan nilai R total 6,4 ohm. Menggunakan hukum ohm yang sudah tadi saya bahas, besar dari kuat arus dapat kita tentukan dengan cara membagi nilai beda potensialnya dengan hambatan totalnya. V dibagi R, V-nya itu adalah 96 volt dibagi dengan 6,4, sehingga didapatkan nilai dari kuat arus yang total yang melalui rangkaian itu adalah 15 ampere. Demikian pembahasan saya mengenai hukum ohm dan resistor. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.